Iriun tadi mana? Wah, itu main kepencet keluar. Tam, buru tam, aing panik tam. Iriun, oh iya tam. Mana sih? Iriun, Iriun. Mereka kepencet keluar asli. Seru lah. Mah di dia ayah muncul. Itu bukan kayak. Nah, tadi sore mah karena cabe. Gara-gara naon tadi. Nyawa tadi juga gara-gara. Lihat. Oh, no HP-HP gitu ya. Lepas dari ini ada aja. Mana itu oh dia aplikasi berarti. Betul. Banyak. Ini layarnya letik ya. Awas awas sebentar. Ini enggak, dia bisa. Dia juga ada tekniknya. Intinya stabil itu. Kayak data. Kalau opat, saya opat ke beta. Dia karek hiji 2 kilo, hiji gencar. Nah, dia nomor buaya nih ya. Tulisannya kamu dikit kan muncul. Nah, dia lama nanti di kanan. Kan milih kamera mana ya rekam kecil. Tampil dia kan. Dua, tiga. Dia tracking dia kan. Artinya, orang sama kayak audio. Iya. Tapi yang dulu tuh kayak gus biasa itu kan. Nah, TWS mah, ya orang TWS ya rekam. Lima tuh dari kemarin. Iya mah logo, ya logo mana ya?
betul. Ini pecahannya. Betul. Jadi mau diutak paling ya doang, dari kamera mana gitu. Ya, paham lah. Kita karena bagian apa? Paling kayak bagian selestu pertama, bagian selica, bagian hoki, bagian air, bagian beauty. Ah, kasih. Jangan polisi ya, mulai. Karena acara calon pengurus organisasi santri mitra hadirin dimohon berdiri. Ya. Nanti Egi bisa kan ya? Nah, iya tak. Bisa. Ya, bisa banget. Sana. Bisa. Bisa. Iya. Yang Abi yang terhormat Tuhan dan yang selalu harus dilakukan di atas
Yang kami hormati, Ibu Hajar Dia Nadia SSI FM selaku Ketua Pondok Pesantren yang kami hormati, Dewan Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Muhammad Adirosa Al-Sunnah Ibnu Agim, dan yang saya banggakan, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Muhammad Adirosa Al-Sunnah Ibnu Agim. Kami syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala masa Why do we say Semoga curah dan kehadiran Jumat Allah dan berbahagia bagi semua yang bagi semoga semua umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara memandu acara ini sampai di penghujung acara. Sebagai yang yang berharapan semoga acara pada acara mereka terbuka bersama dengan bacaan Al-Quran. Anak dimulai warga yang soleh Al-Quran. Untuk memberikan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه
زين زهراء ترحل الله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي Semoga menjadi syafaat bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan susunan kepengurusan yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Aziz dan kepada seluruh nama yang disebutkan mohon kesediaan kepada Saudara Abdul Aziz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah kepengurusan OSIS organisasi santri intra pesantren MUI Ibnu Akil masa hebat 2024-2025. Pengurus OSIS santri putra sebagai kemudian Ria Hidayat sebagai kebersihan, Muhammad Fahri sebagai kebersihan, Muhammad Suami Isa sebagai kesehatan, Muhammad Aris Tino sebagai kesehatan, Muhammad Zulfikar Ali sebagai keamanan, Muhammad Abrori sebagai keamanan, Muhammad Ikram Zahidah sebagai seni dakwah, Revino Enggar Saputra sebagai seni dakwah, Radit Aditya sebagai ketua Obo, Ade Firman sebagai ketua Obo, sebagai ketua OSIS santri putra, OSIS santri putra Nabila Rohul Samsakira sebagai guru dia, Sifat Jihan Mawar sebagai guru dia, Putri Aura Handani sebagai kebersihan, Reina Fatma sebagai kebersihan, Tasya Ramadhani sebagai kesehatan, Salma Nabila Putri sebagai kesehatan, Najwa Maulida Rahmania sebagai keamanan,
Salwa Lailal Muharramah sebagai keamanan. Amatnya Salwa Az-Zahra sebagai seni dakwah. Adiknya Syafira sebagai seni dakwah. Tajdiah Ana Anjali sebagai ketua kelompok. Dan Lulu Fadlatul Laila sebagai ketua OSIS Santri Putri. Demikian pengurusan tim MDI Ibnu Akil masa khidmat 2024-2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara ini yaitu prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah pengurus organisasi santri Mitra Pesantren yang akan dipandu oleh Ustaz Haji Eminur Mahdi MPD. Kepada beliau dipersilakan. Sebanyak yang perlu jawab sama itu. Jangan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita mulai ya, sumpah dan juga pelantikan pengurus organisasi santri intra pesantren di MPDI Iftahul ini, mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah demi kelancaran pelantikan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah wa kulliyati sholihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, sebelum kita melantik para calon pengurus OSIP atau OSIP ini, terlebih dahulu saya akan menanyakan kesiapan seluruh calon pengurus yang ada di hadapan para santriwan dan santriwan. Tolong kami menjawab dengan sepenuh hati, dengan sepenuh ketegasan, suara yang lantang dan keras. Juga kalian harus dengan yakin dengan jawaban kalian. Siapkah anak-anakku untuk membantu pondok pesantren Ibnu Akil dengan ikhlas dan penuh hati? Masih kurang keras, betul? Masih kurang keras dan kurang tegas. Saya ulang. Siapkah anak-anakku untuk membantu pondok pesantren Ibnu Akil dengan ikhlas dan sepenuh hati? Siapkah anak-anakku untuk menjadi pengurus organisasi santri intra pesantren dengan giat dan tanggung jawab sampai akhir masa jabatan? Siapkah anak-anakku untuk mendidik, menegakkan disiplin, dan menjadi suri tauladan yang baik terhadap santri dan pondok pesantren? Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Maka berjanjilah dengan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Dan juga kanjeng Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para calon pengurus, silahkan kalian buka map kalian yang sudah kalian buka. Silahkan dibuka mapnya. Kita akan bersama-sama membacakan keterangan janji sebagai pengurus organisasi santri mitra pesantren di Pondok Pesantren MDI Ibnu Aqil Bogor. Silakan kalian ulang yang saya ucapkan dan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa dalila. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Demi Allah, aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjalankan kewajibanku terhadap Allah yang Maha Esa, taat dan patuh kepada pimpinan dan para pengasuh pondok pesantren MDI Ibnu Aqil, dan ikut serta bertanggung jawab dalam melaksanakan di pondok pesantren, menjalankan amanah sebagai pengurus dengan penuh tanggung jawab dan amanah hingga akhir masa jabatan, selalu berpegang teguh kepada disiplin yang berlaku di pondok pesantren MDI Ibnu Aqil. Silakan ditutup. Alhamdulillah, dengan disaksikan oleh pimpinan pondok, para pengurus, alumni, dan seluruh santriwan di MDI Ibnu Aqil, hari ini anak-anakku kami untuk menjadi pengurus organisasi santri intra pesantren di Pondok Pesantren MDI Ibnu Aqil Ciamas Bogor. Depan. Mari kita menutup pelantikan ini dengan bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan para pengurus kita bisa amanah, bisa sukses dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pengurus. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan para pengurus baru ini diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjalankan amanah dan tugas kepengurusan. Demikianlah pengangkatan sumpah, janji setia, dan pelantikan pengurus OSIP pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pengurus OSIS, dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Restu Firmansyah selaku Ketua Organisasi Santri Mitra Pesantren Putra. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati guru kita semua yang sama-sama kita cintai, yaitu Abi Haji Agus Salim Mawati selaku pembina Yayasan Agus Salim Bogor. Yang saya hormati kepada Ibu Haja Sidania selaku pengurus harian Yayasan Agus Salim Bogor. Yang saya hormati kepada Ibu Haja Hamdiah selaku pengurus asrama santri Putra. Dan yang saya hormati kepada Dewan Asatidz dan Asatidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Yang saya hormati kepada Dewan Pengabdian dan yang saya hormati kepada santriawan dan santriawati. Puji syukur kembali lagi terpanjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang mana atas kudrah dan iradahnya kita bisa tempat yang insya Allah ini, dan dengan perkumpulan kita di tempat ini mudah-mudahan jadi wasilah kumpulan kita di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada baginda alam kita, manusia pilihan, manusia pemimpin umat, manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya berterima kasih dan bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menasibkan saya sebagai ketua OSIS terpilih, dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Asatidz dan Asatizah yang telah memimpin menjadi panutan bagi saya. Dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pengabdi dan rekan-rekan pengurus perjuangan support saya. Dan di sini saya akan membawakan visi dan misi yang saya miliki. Visi dan misi yang saya miliki yaitu menjadikan santri Ibnu Aqil Putra menjadi santri yang lebih inovatif,
menjadi santri yang lebih kreatif, menjadi santri yang lebih produktif, menjadi santri yang lebih mandiri, bertanggung jawab, cerdas, dan berlandaskan iman dan takwa. Dan menciptakan keamanan, kedamaian, kekeluargaan, dan kesehatan, dan menumbuhkan kedisiplinan di masyarakat agama. Tujuan dari visi misi yang saya bawakan adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan saya meminta dukungan dan kerjasama yang baik kepada rekan-rekan pengurus organisasi santri Indra Pesantren Asrama Putra periode 2024-2025 untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok tercinta. Karena saya sadar tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dari setiap divisi dan dari setiap pihak atau seluruh pihak, maka program-program tersebut dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan menjadi ketua yang insya Allah menjadi ketua yang bertanggung jawab. Insya Allah saya akan menjadi ketua yang bijaksana. Insya Allah saya akan menjadi ketua yang adil. Insya Allah saya akan menjadi ketua yang tegas. Insya Allah saya akan menjadi ketua yang mengayomi anggota. Sekian visi-misi dan sambutan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Nurul Fadilatul Laithiyah selaku Ketua Organisasi Santri Indra Pesantren Putri. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada Dewan Bahasa yang wakil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa syukur saya kepada dan memuji syukur kita akan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membawakan visi misi saya. Visi saya menciptakan lingkungan asrama yang nyaman, aman, serta damai bagi seluruh santri yang ada di asrama, khususnya Wati. Memperkuat nilai kekeluargaan dan kekompakan di antara seluruh santri, khususnya santriawan. Dan yang terakhir, kebersihan, keamanan, dan ketertiban jadi tanggung jawab bersama. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para santri
khususnya kepada santriwati yang telah mempercayai saya untuk menjadi ketua OSIS di Santri Putri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Pengasuh kepada Ustaz Haji Muhammad Syarif Waroni SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Setiawan dan Setiawati serta keluarga sudah dapat kumpul kembali merupakan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sekarang dalam rangka apa yang hari ini? Malam ini apa yang diumumkan? Ada apa? Nah, orang kita, oh sih, dikira mau kondangan ini pada pakai batik. Nah, santai aja juga di sini. Jangan terlalu tegang balik nanti. Awal aja bisa sampai sekarang kalau bilang mukanya pada kenceng. Mulutnya pada maju ke depan, alisnya juga nyatu. Nggak tegang, santai aja. Jadi, alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus dan ketua OSIP masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2020. Boleh. Alhamdulillah sudah kalian saksikan wajah-wajah di depan kalian yang sedang memakai baju berwarna putih merupakan wajah-wajah yang menjadi sinyal OSIS selama 1 tahun. Ini merupakan suatu era baru, era reformasi. Karena seperti yang pernah Ogi sampaikan, ini sejarah baru di pesantren itu akhir. Di mana ketuanya dipilih oleh para santri, dicoblos, di voting suara terbanyak dia yang menjadi ketua. Ini baru pertama. Sebelumnya kita mengadakan atau yang namanya penunjukan ketua itu melalui Dewan MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan. Nah, rumah itu juga. Jadi Hajarnya, Ibu Ida, Ibu Senat, dan yang lain ustaz-ustaz masuk itu memutuskan langsung siapa yang menjadi ketua. Kalau ini beda, kalian semua yang memilih dan terpilih. Wasit untuk laki-laki, suaranya siapa? Yang perempuan siapa?
Maka untuk yang terpilih beserta kabinetnya, yang terpilih restu berarti ini kabinet restu. Yang terpilih dulu kabinet dulu. Semoga bisa menjalankan peraturan, mengawasi kegiatan, serta memaksimalkan apa yang telah diputuskan oleh para pengasuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian aku sedikit berpesan kepada para santri yang pakai baju batik dan baju hitam yang tidak terpilih sebagai anggota OSIS, kalian pun harus mulai menaruh respect. Oh, bahasa Indonesia respect. Menaruh respect kepada anggota-anggota OSIS yang ada di depan kalian. Jadi kalau ada masalah peraturan yang mereka harus tegakkan, kalian sadar diri. Oh, saya santri, bukan pengurus OSIS. Saya di sini sadar diri bahwa saya ini yang diurus. Oke. Jadi jangan sok-sokan. Mentang-mentang pengurus OSIS di disuruh sama pengurus kalian ogah-ogahan. Disuruh sama pengurus kalian malas-malasan. Sekarang sudah tidak. Yang di depan kalian jabatannya sudah ada, yaitu OSIS, dan mereka punya wewenang untuk menegakkan peraturan, untuk menjalankan perintah, untuk menghukum mereka yang melanggar peraturan. Mereka sudah punya wewenang. Itu yang kami sampaikan kepada para hadirin yang pakai baju batik dan juga baju. Kemudian untuk para pengurus yang terpilih bahwa kalian ini tugas utamanya adalah membantu serta melaksanakan dan mengawasi apa yang telah diputuskan oleh para satgas Dewan Pengasuh. Ya, itu tugas kalian, membantu mengawasi dan menjaga peraturan yang telah diputuskan oleh Dewan Pengasuh. Tapi kalian juga tidak kebal hukum 100%. Jangan mentang-mentang kalian jadi pengurus bisa melakukan atau melanggar peraturan seenaknya. Oh tidak, masih ada hukum yang berlaku. Ya, jadi tolong juga diingat pada diri kalian bahwa sebagai pengurus bukan berarti kalian bebas melakukan apa saja. Tugas kalian adalah membantu satgas dan pengasuh dalam melaksanakan peraturan di pondok pesantren. Dan untuk Dewan Pengasuh Yayasan, Ibu Ida, Mia, Aogi, Aeli, Tekesa, para pengganti adalah Bay, Ajis, Arya, Dwi, dan kawan-kawannya, itu adalah untuk mengambil keputusan pondok pesantren ini peraturannya mau seperti apa. Pondok pesantren ini mau dibawa kemana? Nah, itu sebenarnya tugas kita Dewan Pengurus. Yang melaksanakan dan menjaga mengawasinya itu pengurus. Dan yang benar-benar melaksanakannya itu adalah kalian. 3 komponen ini harus saling bekerja sama. Para santri, para pengurus, satgas harus bekerja sama. Semuanya sudah ada masing-masing tugasnya. Hilang satu saja, pondok pesantren itu tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai contoh, ada yang namanya santri tapi tidak ada ustadznya. Kira-kira pondok pesantrennya bisa jalan apa enggak? Enggak bisa. Siapa yang mengajarkan kalau ada ustadz? Ada santri, ada ustadz tapi tidak ada pengurus, bisa jalan apa? Tidak bisa. Bayangin kami cuma berapa orang, kalau dihitung pakai jari, juga satu jari, satu tangan cukup. Ustadz itu, Rogi, ARI, apalagi masih itu. Alibeng, di sini, ya paling cuma 7 orang. Sengaja turun ini, 7 orang ini. Jadi sangat sedikit. Dan mengatur santri yang jumlahnya 250 tenaga kita akan berkuras habis. Pasti waktu kita akan berkuras habis. Bahkan mungkin lelah atau terlalu banyak pekerjaan yang tidak terhandle. Tidak bisa
tangani oleh jumlah yang sangat sedikit. Maka tentu kalau ada santri dan itu tidak akan bisa pesantren berjalan. Karena kalau ada besar, ada pengurus, santrinya tidak ada, bisa jalan dengan pengurus. Yang kemudian jadi siapa santrinya nggak ada, ya. Jadi tiga ini harus ada dan harus saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar pondok pesantren yang terbaik. Bisa paham, maksud soal, setuju, kalian akan simpulkan bahwa yang ada di sini semuanya punya peran masing-masing. Kalian yang tidak terpilih sebagai ketua OSIS jangan berkecil hati, kalian juga bagian dari pesantren. Yang menjadi pengurus OSIS jangan terlalu besar kepala, kalian juga punya aturan yang harus diikuti. Dan kami sebagai Dewan Pengasuh, Dewan Yayasan, sebagai ustadz dan guru kalian punya pula tugas untuk membuat peraturan dan membuat lingkungan bagaimana pondok pesantren ini. Yuk kita kerjasama ciptakan doa sebagai pondok pesantren dengan lingkungan belajar yang terbaik. Sekali lagi yang diucapkan selamat untuk Presiden dan kabinetnya, selamat untuk Lulu dan kabinetnya, selamat menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Semoga bisa memberikan yang terbaik selama 1 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu doa penutup kepada Ustaz Ahmad Ubaidillah yang mengikuti doa penutup. Karena pengurus sih اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وسلم وسلم على سيدنا رسول الله إنك تستطيع عليه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه بها من جميع الأهوال والآفات وتبلغ من حاجة وتقبل بها من السيئات وترفعنا بها إنك درجات وتبلغنا بها صلوات الخير في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق والهدى إلى صراطك المستقيم سيدنا محمد الحق والهدى العظيم اللهم بارك الهدى والهدى استقامة اللهم افتح فتوح هذه فتوح رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما صغار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti bukan atas es krim.